warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalsan Nita Yuwana dari kelas 12C, absen nomor 38, ingin menjelaskan bagaimana pengukuran kayu gergajian limbah. Nah, dalam melakukan pengukuran kayu gergajian, hal yang paling pertama kita lakukan adalah mengukur dimensi kayu gergajian tersebut, yaitu mengukur tebal, mengukur lebar, dan mengukur panjangnya. Untuk mengukur tebal, kita memilih bagian tertipis. Untuk mengukur lebar, kita memilih bagian tersempit, dan mengukur panjang kita memilih bagian terpendek. Setelah melakukan pengukuran, didapatkan hasil T1 7 cm, T2 6 cm, L1 7,5 cm, L2 8 cm, P1 4,10 cm, P4,10 meter, P2 4,14 meter. Berdasarkan hasil pengukuran dimensi tersebut, karena tebal lebih besar setengah lebih besar daripada lebar, maka jenis sortimen kayu satu adalah balok. Nah, untuk mencari volume, kita memilih antara T1, T2, atau L1, L2, P1, P2 adalah bagian yang terkecil. Maka didapatkan 6 cm dikali 7 cm dikali 4,10 meter dibagi 10.000. Kenapa dibagi 10.000? Karena satuan panjang masih bentuk meter. Kemudian hasil volumenya adalah 0,0168 meter kubik. Setelah melakukan pengukuran, kita amati ternyata terdapat cacat lubang gerek. Kemudian bagaimana cara mengukur cacat lubang gerek? Sebelum kita mengetahui cara mengukur cacat lubang gerek, kita harus mengetahui penyebab dan pengaruh apabila kayu gergajian terdapat lubang gerek. Penyebab dari cacat lubang gerek adalah serangga kumbang ambrosia, oleng-oleng, serangga litus, dan serangga lainnya. Kemudian pengaruh dari cacat lubang gerek adalah mengurangi keindahan permukaan atau penampilan. Kalau lubang gereknya bergelombol, dapat mengurangi kekuatan. Kemudian untuk penilaian, dalam melakukan penilaian yang terdapat cacat lubang gerek, hal yang pertama kita lakukan adalah mengukur diameter lubang gerek. Nah, dalam pengukuran tersebut, diameter lubang gerek didapatkan adalah 3 mm, maka termasuk lubang gerek sedang atau LGS. Yang kedua adalah hitung jumlahnya dalam luas 450 meter persegi. Dalam 450 meter persegi tersebut, dalam kayu itu terdapat 3 buah lubang gerek, maka termasuk LGS tersebar. Amati apakah terkena noda atau jamur. Dalam kayu tersebut tidak terkena noda atau jamur. Jadi kayu tersebut hanya memiliki cacat lubang gerek yang tersebar dan itu masih termasuk cacat ringan. Maka mutu kayu 1 adalah mutu P. Kemudian kayu 2. Sama seperti kayu 1, hal yang pertama kita lakukan adalah mengukur dimensi kayu gergajian, yaitu mengukur tebal, panjang, dan lebar. Setelah melakukan pengukuran, ternyata hasil pengukuran yang didapat adalah T1 sama dengan 1 cm, T2 1,5 cm, L1 7 cm, L2 7,02 cm, P1 sama dengan 1,96 meter, P2 1,93 meter. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, maka kayu 2 termasuk jenis sortimen papan. Nah, untuk mengetahui volumenya, kita harus memilih nilai yang paling kecil. Maka volume sama dengan 1 cm dikali 7 cm dikali 1,93 dibagi 10.000 sama dengan 0,014 meter kubik. Kemudian setelah diamati, ada 2 cacat pada kayu gergajian, yaitu mata kayu dan lengkung.
Nah, penyebab dari cacat mata kayu adalah bekas cabang atau ranting yang dipotong. Kemudian pengaruhnya mengurangi sifat keteguhan kayu, menyulitkan pengerjaan, dan mempengaruhi keindahan permukaan kayu. Sedangkan penyebab lengkung adalah perubahan bentuk terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penyusutan kayu ke arah tangensial, radial, transversal, dan longitudinal, serta cara penyimpanan atau penumpukan kayu yang tidak benar. Kemudian pengaruhnya adalah menyulitkan pengerjaan atau penggunaan selanjutnya, karena untuk menghilangkan cacat bentuk tersebut akan mengakibatkan adanya pengurangan ukuran baik tebal maupun lebar dari ukuran semula. Untuk penilaian cacat mata kayu, yang pertama harus kita lakukan adalah tentukan golongan mata kayu. Karena mata kayu pada kayu gergajian tersebut tidak bebas dari pembusukan, berpenampang keras, dan berwarna sama atau lebih tua daripada warna kayu di sekitarnya, maka termasuk golongan mata kayu sehat atau MKS. Yang kedua, menentukan diameter mata kayu. Nah, untuk menentukan diameter mata kayu, kita merata-ratakan antara panjang dan lebarnya, kemudian dibagi dua. Pada kayu gergajian tersebut ditemukan panjangnya 4 cm, lebarnya 4 cm, kemudian dibagi dua sama dengan 4 cm. Kemudian diameter mata kayu sehat dibandingkan dengan lebar kayu. Diameter mata kayu sehat didapatkan 4, lebar kayu itu 7, dibandingkan menjadi 1:2, berarti lebih dari 1/3 mili. Dan ukur jarak antar mata kayu. Nah, pada kayu gergajian tersebut hanya terdapat memiliki 1 mata kayu. Untuk penilaian lengkung, yang pertama kita lakukan adalah mengukur kedalaman lengkung. Setelah diukur, ternyata kedalaman lengkung pada kayu gergajian tersebut yaitu 6 cm. Kemudian bandingkan lengkung panjang kayu dalam satuan persen. Jadi persen lengkung itu sama dengan 6 cm dibagi 1,90 meter dikali 100%. Itu hasilnya 0,0032%. Setelah melakukan penilaian pada cacat-cacat yang terdapat pada kayu 2, maka kita dapat menentukan mutu yang terdapat pada kayu 2. Nah, untuk cacat mata kayu sehat, yang diambil untuk menentukan mutu adalah diameternya dan jaraknya. Karena diameter mata kayu sehat pada kayu 2 lebih dari 1/3 mili, maka mutunya mutu D. Kemudian karena hanya ada 1 mata kayu sehat, maka mutu P. Kemudian untuk cacat lengkung yang dinilai adalah presentasi kedalaman lengkung. Dari kayu 2, presentasi kedalaman lengkungnya 0,0032% atau kurang dari 0,7%. Maka untuk cacat lengkung itu mutu P. Karena terdapat mutu D, maka kita pilih yang paling rendah yaitu mutu D, dan hasil akhirnya kayu 2 merupakan kayu bermutu D atau bermutu 2. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya masih banyak melakukan kesalahan. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih.